saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Hidup Jokowi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita akan membahas poin ketiga tentang penyebab mengapa kasus ijazah palsu Bapak Joko Widodo terlalu lama dipelihara, bahkan nyaris tiada berujung karena sudah terlalu banyak oknum yang mendapatkan hasil atau merasakan manfaat daripada penggunaan ijazah palsu tersebut. Dan kali ini Kuda Putih kembali akan berbicara dari pinggir jurang. Sangat di pinggir jurang ini kawan, karena kami akan mengungkapkan siapa-siapa saja orang-orang di negeri ini yang sudah menerima manfaat atau merasakan hasil dari penggunaan ijazah palsu tersebut. Tentunya dari sudut pandang yang berbeda ala Kuda Putih. Simak sampai selesai. Yang diserahkan oleh KPU berdasarkan putusan dari Komisi Informasi Pusat, ini memang satu perjuangan yang tidak mudah ya. Dan perjuangan itu memang cukup melelahkan ya, karena memang dari awal semua upaya dari otoritas, yaitu KPU termasuk juga UGM, selalu berupaya dan berusaha untuk menutup-nutupi ijazah Pak Joko Widodo. Ya, kami nggak tahu sebetulnya ada apa di balik upaya untuk menutup ijazah Pak Joko Widodo. Padahal ijazah itu bukan sesuatu yang membahayakan negara. Kalaupun disampaikan kepada publik, dibuka kepada publik, tidak akan mengancam integritas dan kedaulatan bangsa, tidak akan memicu perpecahan, kerusuhan sosial apalagi ya. Tetapi justru karena ditutup itulah, maka kemudian banyak orang bertanya-tanya. Iya, kenapa harus ditutup-tutupi? Akhirnya jadi pertanyaan, itu kata Bang Abdul Ghafur Sangaji. Sebenarnya Bang Abdul Ghafur Sangaji itu lebih tahu mengenai hal ini ya, mengenai siapa saja yang menutup-nutupinya dan kenapa harus ditutup-tutupi. Tadi beliau sudah menyampaikan dua institusi, yaitu KPU dan pihak UGM yang terus menutup-nutupi informasi tentang ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Bahkan semua kuasa hukum Roy Suryo CS, Ustadz Hosinuddin dan Bang Refli Harun pun sudah sangat mengetahui hal ini. Mengapa harus ditutup-tutupi? Siapa yang menutup-nutupinya? Dan apa kepentingan orang-orang tersebut menutupi kasus ijazah palsu Bapak Joko Widodo itu? Kami yakin beliau lebih tahu daripada kami. Namun karena mereka adalah orang yang sudah sering berbicara di depan publik, pastinya mereka lebih berhati-hati untuk menyampaikan hal yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Yang tentunya dari sudut pandang yang berbeda. Kuda Putih berbicara dari pinggir jurang ini kawan. Kami tidak perlu membahas KPU. KPU itu sekelas relawan saja. Tidak perlu kita perpanjang pembahasannya. Kenapa dia menutup-tutupi kasus itu? Kenapa dia menutupi informasi tentang ijazah palsu Bapak Joko Widodo? Tidak perlu kita bahas KPU. KPU itu kelasnya relawan. Mari kita bahas UGM. Kenapa pihak UGM terang-terangan menutupi informasi tentang kasus ijazah palsu Bapak Joko Widodo ini? Bahkan cenderung seolah-olah pasang badan untuk membela kebohongan-kebohongan tentang ijazah palsu tersebut. Karena rektornya adalah Ibu Opa Emilia. Seandainya rektornya bukan Ibu Opa Emilia, mungkin ceritanya akan berbeda. Kenapa berbeda? Pertama, karena Ibu Opa Emilia adalah rektor UGM yang ditunjuk langsung dan disumpah langsung oleh Bapak Joko Widodo. Menurut sepengetahuan kami, rektor-rektor sebelumnya itu melalui proses meritokrasi. Itu ada badan khusus ya yang melakukan seleksi siapa-siapa saja yang akan boleh menjadi rektor. Namun badan tersebut dibubarkan di zamannya Pak Jokowi jadi presiden dan dirubah aturannya bahwa rektor itu dilantik atau diangkat langsung oleh presiden dan disumpah langsung oleh Bapak Presiden. Nah, disitulah awalnya ya. Artinya, Ibu Opa Emilia ini menjadi rektor UGM itu bukan karena jenjang karirnya, tapi karena hadiah dari Bapak Joko Widodo. Mau tidak mau, Opa Emilia adalah orang yang sangat menikmati hasil dari penggunaan ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Mau tidak mau, harus dibela Pak. Saya dilantik langsung oleh beliau, itu kata Opa Emilia. Lalu, selain daripada dia dilantik langsung oleh Bapak Joko Widodo, ada juga hal yang seperti ini. Mari kita simak bersama. Rektor UGM Ova Emilia ternyata masih berjuang untuk lolos dari gugatan lembaga penjamin simpanan terkait bangkrutnya sebuah BPR di Yogyakarta.
Kiprah Rektor UGM Ova Emilia di bisnis perbankan ternyata tidak sesukses karirnya di UGM. Lewat jalur akademik, Ova sukses menjadi orang nomor 1 di salah satu kampus tertua di Indonesia. Sayangnya, bisnis Ova dan keluarga di ranah Badan Perkreditan Rakyat justru gagal total dan menciptakan tanggungan negara hingga 29 miliar. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Ova Emilia tercatat sebagai tergugat dalam kasus perdata senilai 29 miliar rupiah. Dalam kasus ini, Ova Emilia disebut sebagai pemegang saham mayoritas 99,8% di Bank BPR Tripilar Artajaya. Pengadilan menyatakan bahwa para tergugat termasuk Ova Emilia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bank BPR Tripilar Artajaya mengalami kegagalan operasional yang mengakibatkan kerugian bagi LPS hingga 29 miliar rupiah. Yang lebih memprihatinkan, suami Ova Emilia, Abdul Nasil, juga terlibat sebagai tergugat dalam kasus yang sama. Ini menunjukkan keterlibatan keluarga yang cukup mendalam dalam masalah finansial ini. Jadi begitu ya sahabat sekalian, selain untuk balas budi karena diangkat dan ditunjuk langsung oleh Pak Jokowi, Ibu Ova Emilia membela ijazah ini karena untuk mengamankan diri. Memang begitu selalu polanya Pak Jokowi ini ya. Dia panggil atau dia pakai orang-orang bermasalah untuk dilindungi supaya dia juga bisa dilindungi ijazahnya. Ya mau gimana lagi, namanya dimulai dari hal yang palsu ya. Mau tidak mau akan terus menciptakan kepalsuan-kepalsuan yang baru. Tapi pada akhirnya nanti tempat itu tidak akan muat untuk menampung semua hal palsu itu, akan meledak juga. Tidak lama lagi, sebentar lagi kawan. Sabar sedikit lagi ya Pak Mulyono dan Ibu Ova Emilia, sabar dikit lagi. Semua akan terbongkar secara jelas dan terang benderang di mata hukum. Meskipun faktanya sekarang ini semua sudah tahu. Ijazah Pak Mulyono itu palsu. Nggak usah, mau dari mana aja, bocil aja tahu, anak TK aja tahu, dari foto aja. Bahkan saya secara pribadi tidak perlu saya melihat ijazahnya Pak Mulyono itu. Saya sudah tahu kalau itu palsu. Durasi kita tidak akan cukup untuk membahas keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh Ibu Ova Emilia dalam membela ijazah palsunya Bapak Joko Widodo. Meskipun pada suatu hari nanti yang insya Allah nggak lama lagi, dia pun juga akan mendapatkan hasil yang imbang dari apa yang dilakukannya selama ini. Yang pastinya juga Ibu Ova Emilia akan turut bertanggung jawab secara hukum atas kasus ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Baik sahabat kalian, kita langsung kepada siapa lagi orang yang menikmati hasil dari penggunaan ijazah palsu Bapak Joko Widodo, bahkan sangat menikmatinya dengan manis dan santai, yaitu Bapak Presiden kita saat ini, Bapak Prabowo Subianto. Meskipun kami yakini bahwa Bapak Prabowo Subianto sangat tidak mengetahui hal ihwal tentang ijazah sarjana Bapak Joko Widodo, bahkan beliau tidak terlibat sama sekali dalam proses apapun tentang ijazah palsu Bapak Joko Widodo, namun Pak Prabowo Subianto lah yang paling menikmati hasil dari penggunaan ijazah palsu tersebut. Baik sahabat sekalian, cukup sampai di sini dulu untuk konten video kali ini. Insya Allah besok kita lanjut lagi, masih berbicara dari pinggir jurang, namun tentunya tetap dari sudut pandang yang berbeda. Subhanakallahumma wabihamdi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan susah, jangan lupa sholat. Ayo maju terus, pantang sedih sampai tahun penghabisan. Salam buat keluarga di rumah.